Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukurinya, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan di mana bentuk permisalan-permisalan ini, percontohan-percontohan ini adalah bagian dari bagaimana Allah dan Rasulnya ingin menegaskan dan menyampaikan sesuatu agar mudah lebih dipahami. Rasulullah SAW dalam hadisnya memberikan kepada kita perumpamaan tentang orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Tentu kehidupan kita di masyarakat adalah kita hidup bertetangga, adalah kita hidup bergaul, adalah kita hidup berkawan dan berteman, di mana orang-orang yang berada di lingkungan kita secara umum, karena adalah kaum muslimin merupakan adalah umat yang terbesar di negeri ini, maka secara umum lingkungan kita diliputi oleh orang-orang muslim dan mukmin. Para jemaah sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada kita dalam hadisnya, mathalul mu'minin. Kata Rasul, perumpamaan orang-orang mukmin itu fi tawaddihim, dalam bagaimana mereka itu memberikan rasa cinta kasih di antara mereka, wa tarahumihim, dan rasa sayang mereka, wa ta'atufihim, dan saling membantu di antara mereka. Kata Rasul, kamathalil jasad, perumpamaan mereka itu yang tadi banyak itu adalah kamathalil jasad, bagaikan satu tubuh. Tubuh kita ini adalah memiliki anggota yang banyak. Ada tangan, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada kaki, dan yang lainnya. Kata Rasul, perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu jasad. Bagaimana maknanya? Kata Rasul, idzashtaka minhu udwun, apabila jasad tadi itu ada bagiannya yang mengeluh, katakan mata kita sakit, atau tangan kita yang sakit, atau kaki kita yang sakit, atau telinga kita yang sakit, atau bagian mana saja dari tubuh kita yang sakit, idzashtaka minhu udwun,
apabila ada anggota dari jasad kita yang mengeluh sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka itu akan menarik dan akan mengajak jasad-jasad yang lain itu untuk merasakan sakitnya tadi. Dengan muncul apa? Dengan muncul rasa panas di badan, atau mungkin bisa menyebabkan kita susah untuk tidur. Para jemaah sekalian, kalau kita cermati hadits ini, maka Rasulullah SAW pertama menyebutkan kepada kita bahwa orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain harus mewujudkan nilai cinta kasih. Jadi nilai cinta kasih itu merupakan ajaran dalam Islam, sehingga tidak dibenarkan kita satu dengan yang lainnya untuk saling menyakiti, karena menyakiti adalah bagian daripada sesuatu yang bertentangan dengan cinta kasih. Rasul mengatakan juga bahwa orang mukmin itu harus saling menyayangi, sehingga di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Rasul, hendaklah kalian menyayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah akan menyayangimu yang berada di langit sana. Para jemaah sekalian, kalau tadi digambarkan oleh Rasul bahwa orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dalam mengasihi, dalam mencintai, dalam menghormati, dalam membantu, agar bagaikan satu tubuh, di mana digambarkan kalau ada yang sakit dari tubuh tadi, tentu tidak mungkin kita akan bisa nyaman dalam hidup. Apakah antum akan merasakan nyaman ketika gigi kita sakit? Yang sakit di gigi, tapi mungkin bisa menyebabkan badan kita panas, mungkin tidur juga tidak nyenyak. Begitu pula dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Jadi kalau kita gambarkan adalah kita dengan mukmin yang lain, si fulan itu adalah tangan saya, si fulan itu adalah kaki saya, si fulan itu adalah mata saya, si fulan itu telinga saya, si fulan itu adalah bagian dari tubuh saya. Sehingga apa? Kita harus saling menjaga. Sebagaimana kita menjaga tangan kita akan sehat, sebagaimana kita menjaga adalah tinggal kita akan sehat, sebagaimana kita menjaga mata kita agar sehat, maka itu pula dengan orang mukmin. Kita harus menjaga kehormatan dia, kita harus menjaga apa yang menjadi kebaikan untuknya. Sehingga kalaulah saja apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis tadi bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, tentu adalah itu yang menjadi perwujudan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah akan lebih kuat ketika persaudaraan tersebut bukan hanya sekedar persaudaraan iman, namun apabila juga didukung oleh persaudaraan nasab. Namun mungkin banyak di antara kita yang tinggal satu dengan yang lainnya tidak adalah dengan orang yang senasab dengan kita. Si fulan adalah dengan tetangganya tidak senasab, yang satu orang Jawa, yang satu orang Sumatera, tapi sama-sama mukmin. Maka ikatan iman adalah merupakan ikatan yang sangat kuat, yang harus menjadikan mereka saling menghormati, saling membantu, saling mewujudkan kebaikan dalam kehidupan di masyarakat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tadi untuk kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang mukmin itu adalah kamatsalin nakhlah. Rasul menyebutkan orang mukmin itu perumpamaannya seperti adalah pohon kurma.
di mana ketika Rasul dahulu mengisyaratkan dengan pohon kurma ini, sebelumnya Rasul bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian perumpamaan orang mukmin itu kayak apa? Sahabat mungkin ada yang mengira, oh seperti A, seperti B, seperti C. Kata Rasul, orang mukmin itu kayak pohon. Mereka bilang pohon A, pohon B, pohon C, segala macam pohon mungkin dalam benak mereka yang dianggap permisalan Rasul. Ternyata ketika itu sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu sudah memperkirakan dalam hatinya bahwa jawaban Rasul itu adalah akan pohon kurma. Cuma beliau karena masih belia, masih baru adalah belasan tahun, sedangkan di situ ada orang-orang yang tua, segan untuk berbicara dan menyebut jawabannya. Akhirnya setelah itu kata Rasul, pohon kurma, ya kan? Lalu setelah pulang dia sampaikan kepada ayahandanya Umar bin Khattab, wahai ayahandaku, sebetulnya tadi sudah aku mengirakan kata Rasul pohon kurma jawabannya, tapi aku malu untuk ngomong. Kenapa? Karena banyak sahabat yang lebih tua dan senior. Kata Umar bin Khattab, kalaulah engkau mengucapkan itu menjadi kebanggaan untuk aku sebagai ayahmu. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat kepada apa yang menjadi permisalan Rasul dengan pohon kurma, tentu kita bisa banyak mendapatkan apa jawabannya. Kita lihat misalnya adalah buah, sekian banyak buah yang kita mungkin tahu. Ada buah jeruk, ada buah mangga, ada buah apel, ada buah durian dan yang lainnya. Yang mungkin harganya ada yang murah, ada yang mahal, ada yang bisa dalam di depan rumah kita, ada yang mungkin harus membelinya. Namun semua buah-buah tadi, kalaulah sudah masak, tidak akan bertahan lama. Berapa lama durian akan bertahan kalau sudah masak? 3 minggu busuk. Buah jeruk masak 2 hari, 3 hari sudah mulai kelihatan layu. Sementara Allah menggambarkan, Rasul menggambarkan orang mukmin itu seperti buah kurma. Buah kurma dari mulai abad dipetik, antum adalah beri ya kan kurma ketika umroh. Itu kurma itu mungkin sudah dipetik 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Di sini ditaruh di rumah mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan lagi belum habis, tapi dia tidak rusak. Apa maknanya? Maknanya orang mukmin itu adalah orang mukmin yang memiliki kebaikan setiap waktu dan setiap saat. Kebaikan orang mukmin bukan hanya sehari 2 hari bertahannya, bukan seminggu 2 minggu, namun sepanjang dia hidup harus memberikan kebaikan. Buah kurma adalah tidak menarik orang untuk dimakan. Kenapa? Karena tidak punya bau seperti durian yang mungkin menarik orang untuk membelinya. Tapi buah tersebut adalah memiliki kebaikan dengan aroma manisnya dan rasanya yang luar biasa. Begitu pula orang mukmin. Orang mungkin tidak menarik bagi orang untuk apa? Untuk seperti tadi. Tapi sementara orang mukmin bisa memberikan kebaikan ke banyak orang. Para jemaah sekalian, permisalan-permisalan yang Rasul berikan tentang orang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam kehidupan masyarakat ini adalah sangat banyak, di mana semuanya menggambarkan kepada kita bahwa orang mukmin dalam kehidupannya harus bisa mewujudkan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk lingkungan serta masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mewujudkan nilai-nilai akhlak yang mulia yang menjadi akhlak seorang mukmin, sehingga apa yang menjadi nilai Islam dengan kemuliaannya bisa orang lihat dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat orang mukmin yang memiliki iman itu sering digandengkan dengan adalah kalimat takwa. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara iman dengan takwa. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ketika Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan, maka Allah awali dengan bahwa orang dikatakan baik adalah dengan beriman kepada Allah dan rukun iman yang 6. Kemudian Allah menyebutkan segala macam bentuk kebaikan, dari mulai berinfak, baik kepada keluarga dekat, baik kepada anak yatim, baik kepada orang miskin, baik kepada orang yang dalam perjalanan atau orang yang meminta dan orang yang mungkin ingin memberikan hamba sahaya. Allah pun menyebutkan bahwa di antara bentuk kebaikan ketika seseorang bisa mewujudkan nilai salat, mewujudkan nilai zakat. Kemudian juga Allah menyebutkan bahwa orang yang baik adalah orang yang bisa menunaikan apa yang menjadi janjinya. Orang yang baik adalah orang yang memiliki sikap sabar. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang baik. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, kalau seorang mukmin dalam kehidupannya bisa mewujudkan apa yang menjadi perintah Allah, misalnya dalam ayat 177 tadi dalam surah Al-Baqarah, maka itu bagian dari bagaimana orang mukmin tadi mencerminkan nilai imannya, mencerminkan nilai takwanya, sehingga apa yang menjadi persepsi orang mukmin dengan imannya, dengan akhlaknya akan bisa terlihat dalam kehidupan kita. Betapa banyak di antara kita yang secara adalah nilai dikatakan sebagai seorang muslim dan mukmin, namun apa yang menjadi perbuatan kita, apa yang menjadi tingkah laku kita, apa yang menjadi perbuatan kesalahan kita belum mencerminkan nilai-nilai Islam. Maka hendaklah kita berupaya, apa yang kita tahu daripada ajaran Islam berupa kebaikan, hendaklah kita wujudkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bagian dari orang-orang yang mendakwahkan Islam, bukan harus dengan berceramah, namun adalah kita mendakwahkan nilai Islam dengan perbuatan-perbuatan dan amal-amal kita, sehingga kita pun akan mendapatkan kebaikan dalam menyebarkan nilai Islam tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mewujudkan nilai-nilai baik dalam Islam tadi, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam seluruh aktivitas kita, sehingga apa yang menjadi kebaikan Islam bisa terlihat dalam kehidupan masyarakat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.